Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para syaraib, zurriyat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan, memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan anugerah, terutama nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih biddaraini amin. Kemudian yang ke-16 dari dosa-dosa besar adalah dusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan sengaja mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mengucapkan itu, misalnya dipadahkan ujarnya Rasulullah mengucapkan seperti itu. Ujarnya Nabi kita pernah memperbuat ini. Padahal Nabi kada pernah memperbuat macam itu. Nah, jadi dengan sengaja menyampaikan hadis palsu. Lain halnya orang ini kada tahu bahwa yang disampaikannya itu hadis palsu. Disampaikannya kepada orang lain, sekalinya hadis palsu, nah itu kada apa-apa. Yang dosa besar itu tahu bahwa ini hadis palsu, kemudian disampaikannya kepada orang lain, atau mengatasnamakan macam tadi. Ujarnya Nabi pernah mengatakan ini, padahal sebenarnya Nabi kita kada pernah mengucapkan seperti itu. Ujarnya Nabi pernah memperbuat ini, padahal Nabi kita kada pernah memperbuat seperti itu. Nah, itu dosa besar. Kemudian yang ke-17, menyembunyikan dirinya daripada jadi saksi dengan tiada uzur, padahal tahu ia akan yang disaksikan dan patut ia jadi saksi. Yang ke-17 ini orang yang kada mau diangkat menjadi saksi. Orang ini kada mau bersaksi di persidangan, padahal orang tadi mengetahui, menyaksikan dengan peristiwa yang terjadi, tapi kada hakun, tanpa ada uzur yang dibenarkan menurut agama. Padahal mestinya Sidin ini jadi saksi, karena Sidin melihat langsung dengan kejadian itu. Nah, tapi di persidangan Sidin kada hakun bersaksi. Nah, itu pun juga termasuk dosa besar. Kemudian ke-18, berbuka puasa Ramadan dengan tiada uzur.
berbuka puasa Ramadan dengan tiada uzur. Artinya garing kada, kemudian sedang dalam musafir kada jua, kemudian berbuka puasa Ramadan, atau memang dari awal kada puasa Ramadan, nah itu pun juga termasuk dosa besar juga. Dan itu banyak kita lihat, bukan hanya di kampung-kampung, bahkan di perkotaan pun banyak orang yang di siang hari dengan terang-terangan menampakkan bahwa dirinya kada puasa di bulan Ramadan. Itu kada aneh, di pinggir-pinggir jalan bulan puasa mencucuk pintol, minum kada supan, padahal tempatnya tempat kalaluan orang banyak. Nah, berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur yang dibenarkan menurut agama, itu termasuk kabair, dosa besar. Kemudian ke-19, bersumpah atas mengambil harta orang dengan dusta. Bersumpah atas mengambil harta orang dengan dusta, padahal harta ini ampun orang, lalu dia bersumpah, demi Allah ujarnya, itu ampunku. Nah lalu karena dia bersumpah mengakui miliknya, lalu diserahkanlah milik orang lain tadi lawan inya, padahal lain ampunnya. Nah itu termasuk kabair. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala mali mri'im muslim bi ghairi haqqih laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Artinya barang siapa bersumpah atas harta seorang yang Islam dengan tiada sebenarnya, sumpahnya kada bujur, niscaya bertemu ia akan Allah Ta'ala di dalam akhirat, padahal ia Allah murka atasnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man iqtata'a haqqam ri'im muslim biyaminih faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Faqala lahu rajulun, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, qala wa in kana qadiban min arakin. Yakni barang siapa mengambil hak orang Islam dengan sumpahnya yang dusta, demi Allah ujarnya, itu tanah ampun abahku ujarnya, tanah warisanku, padahal lain, padahal ampun orang juain itu bersumpah inya. Jadi mengambil hak orang lain dengan sumpah yang kada bujur, maka bahwasanya diwajibkan Allah Ta'ala baginya neraka dan diharamkan Allah Ta'ala atasnya surga. Maka sembah seorang sahabat. Sahabat bertanya lawan Nabi, ujar sahabat, dan jika ada ia suatu yang sedikit sekalipun ya Rasulullah, amun yang dirampasnya, yang diambilnya hak orang lain itu sedikit aja bang, barangnya barang murahan, ada pulpin ampun kawan, ujarnya demi Allah pulpin ikam itu pak ampunku. Nah ujarnya. Nah maka sabdanya Nabi, ujar Nabi, dan jika ada ia ranting kayu arak sekalipun, nang kaya siwak tuh, sekalipun misalnya seperti siwak harta hak orang lain itu, ujarnya siwak yang di wadah ikam itu apa ampunku itu, demi Allah jarnya siwak itu ampunku. Nah lalu karena dikakuinya, dijulungnya lah siwak tadi. Nah itu masuk juga, sekalipun barangnya barang murahan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ke-20, memutuskan keluarga daripada barang yang beradat, daripada perbuatan kebajikan dan berkasih-kasihan. Dosa besar yang ke-20 adalah memutuskan silaturrahim.
orang ini kada mau lagi berbuat baik kepada keluarganya. Di dalam hatinya kada ada lagi rasa kasih sayang terhadap keluarganya. Nah, itu pun termasuk kabair juga. Padahal keluarga sangat perlu dengan bantuan kita. Keluarga kita sangat sangat perlu dengan bantuan pertolongan kita, lalu kada dibantunya. Nah, itu termasuk kabair juga. Jadi memutuskan keluarga tadi tanpa ada uzur syar'i, tanpa ada uzur yang dibenarkan menurut agama. Nah, kalau memutuskan silaturahim dengan tidak berbuat baik kepadanya, artinya memutuskan silaturahim dalam artian kita kadang membantuinya, kita kadang menolaki undangannya, tapi dalam tujuan takdib, dalam tujuan mendidik. Nah, itu dibenarkan menurut agama kita. Kita berisi keluarga misalnya, keluarga. Tapi keluarga kita ini orangnya kada penyembahyang. Orangnya kada penyembahyang. Nah, lalu kita untuk mendidik orang ini kita kada mahirani lawan inya. Keluarga yang lain kita beri inya kada. Inya mengundang kita kada tolak. Supaya inya bebulik kembali kepada jalan yang benar, yang dulunya yang sekarang kada sembahyang, supaya bebulik sembahyang. Nah, itu kada apa-apa nih tuh. Itu masih dibenarkan menurut agama kita. Nah, itu. Tapi kalau tanpa ada uzur yang dibenarkan menurut agama, kada boleh kita memutuskan silaturahim dalam artian kada membantu, kada berbuat baik lawan inya, itu kada boleh. Kemudian ke-21 khianat pada menyukat. Menyukat itu menakar atau pada menimbang atau pada membilang sesuatu dengan mengurangi atau melebihi. Jadi termasuk dosa besar juga khianat pada takaran, timbangan dan ukuran. Mengurangi atau bahkan melebihi dari takaran, timbangan, hitungan yang semestinya. Bila sudah menukar lawan orang, minta lebihi. Tapi bila sudah seorang menjuali orang, dikuranginya. Takarannya, timbangannya, hitungannya, dikuranginya. Nah, ini pun juga termasuk dosa besar juga. Kemudian ke-22 meninggalkan sembahyang fardu dengan tiada uzur. Meninggalkan sembahyang fardu dengan tiada uzur. Nah, jadi para ulama kita ada dua pendapat tentang orang yang meninggalkan sembahyang fardu tanpa ada uzur. Menurut pendapat yang pertama, orang yang meninggalkan sembahyang fardu dengan tiada uzur itu orang itu fasik, karena telah melakukan satu dosa besar. Ini pendapat yang pertama. Orang yang meninggalkan sembahyang fardu tanpa ada uzur, ini orang telah melakukan dosa besar, dan kalau kada tobat berarti menjadikan dirinya menjadi orang yang fasik. Nah, sedangkan pendapat yang kedua, dan ini pun pendapatnya kuat juga, bahwa orang yang meninggalkan sembahyang fardu dengan tiada uzur, maka orang itu menjadi murtad, keluar daripada agama Islam. Ini pendapatnya kuat juga. Nah, lalu kapan apabila seseorang itu dikatakan telah meninggalkan sembahyang fardu? Seseorang itu dikatakan sudah dianggap meninggalkan sembahyang fardu apabila mengeluarkan sembahyang dari waktunya atau dari waktu jamaknya. Apabila mengeluarkan sembahyang dari waktunya atau mengeluarkan sembahyang dari waktu jamaknya, maka ini orang sudah dianggap
tarikus shalah, orang yang meninggalkan sembahyang. Contoh misalnya, masuk waktu zuhur sampai jam 1 orang ini kada sembahyang, sampai sudah jam 1 kada sembahyang, kemudian sampai jam 2 kada sembahyang juga zuhur masih, sampai jam 3 kada sembahyang zuhur juga masih, kemudian masuk waktu asar, bang orang asar kada sembahyang zuhur juga, sampai jam 4, sampai jam 5, sampai jam 6 belum sembahyang zuhur juga. Nah, habis waktu maghrib, bang orang maghrib, maka orang tadi sudah dianggap meninggalkan sembahyang. Kenapa? Karena sembahyang zuhur dengan sembahyang asar itu kawa dijama'. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang zuhur sampai masuk waktu maghrib, azan orang maghrib, nah ini orang sudah dianggap meninggalkan sembahyang. Karena maghrib, karena zuhur, asar kawa dijama'. Atau sembahyang maghrib, inya kada sembahyang maghrib sampai masuk waktu subuh, azan orang subuh, kada sembahyang maghrib juga belum. Nah ini orang sudah dianggap meninggalkan sembahyang maghrib, karena sembahyang maghrib dengan isya itu kawa dijama'. Nah lain halnya sembahyang itu kada kawa dijama', begitu habis waktunya ini orang sudah dianggap meninggalkan sembahyang. Misalnya kada sembahyang asar sampai habis waktu asar, azan orang maghrib, nah ini orang sudah dianggap meninggalkan sembahyang asar. Kenapa? Karena asar dengan maghrib itu kada kawa dijama'. Nah, itu. Jadi kalau menurut hukum agama kita, orang yang meninggalkan sembahyang fardu tanpa ada uzur yang dibenarkan menurut agama, itu oleh pemerintah yang berkuasa dipanggil orang itu, dipanggil, kemudian disuruh tubat. Kalau inya tubat ya dimaafkan, diterima tubatnya. Kalau inya tetap kada mau sembahyang, kada hakun bertubat, nah menurut hukum Islam pemerintah yang berkuasa membunuh orang tadi. Nah jadi masalah mengeluarkan sembahyang, meninggalkan sembahyang fardu dengan tiada uzur, itu ada dua pendapat ulama kita. Pendapat yang pertama, itu dosa besar dan orang yang melakukannya dianggap fasik. Pendapat yang kedua, dan bahkan pendapatnya kuat juga, orang yang meninggalkan sembahyang fardu dengan tiada uzur tadi, maka dia keluar daripada agama Islam. Kemudian ke-23, mendahulukan sembahyang fardu atau mentakhirkan dia, melambatkan dia daripada waktunya dengan tiada uzur. Jadi mendahulukan sembahyang fardu dari waktunya atau melambatkan sembahyang fardu dari waktunya dengan tiada uzur, itu pun juga termasuk dosa besar. Nah karena sembahyang 5 waktu itu sudah ditetapkan oleh Allah waktu-waktunya, kada kawa kita mendahulukan dari waktunya, melambatkan dari waktunya, kada kawa. Nah kecuali kita ada uzur itu. Misalnya uzur apa? Seperti orang yang musafir. Nah orang yang musafir itu boleh jama' takdim, boleh mendahulukan asar sebelum waktunya, boleh mendahulukan isya sebelum waktunya, itu kalau ada uzur. Orang yang musafir boleh juga melambatkan sembahyang dari waktunya. Jadi yang dosa besar tadi mendahulukan sembahyang fardu atau melambatkan sembahyang fardu dari waktunya tanpa ada uzur. Nah itu nang dosa besar. Kemudian ke-24, memalu atau memukul orang Islam dengan tiada sebenarnya, tanpa ada alasan yang dibenarkan agama. Memukul orang lain itu dosa besar juga.
Kemudian ke-25 menyumpah. Di bawah menyumpah itu memaki-maki, mengeluarkan kata-kata kotor. Ke-25 menyumpah segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun menyumpah yang lain daripada sahabat, maka yaitu dosa kecil. Jadi sahabat ini ada keistimewaan tersendiri, ada mempunyai kelebihan dibanding orang-orang yang bukan sahabat. Jadi kalau kita mencela, melaknat orang lain tapi bukan sahabat, itu dosa kecil. Tapi apabila yang kita sumpah itu sahabat Nabi, maka hukumnya adalah dosa besar. Karena para sahabat itu orang-orang yang mulia, orang-orang yang mengorbankan hartanya, bahkan hidupnya, nyawanya untuk membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun nang orang-orang Syiah itunya kada bekira ai lagi nyumpah-nyumpah daun sahabat. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah kada macam itu. Kita menghormati seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk dosa besar tadi menyumpah para sahabat. Kemudian ke-26 mengambil riswah, suguk pada hukum. Dengan sebab disuguk lalu hukum itu berubah. Orang ini melakukan kesalahan. Nah, orang ini melakukan kesalahan mestinya dihukum. Lalu disuguknya hakim. Nah, dengan sebab disuguknya lalu hukum itu berubah. Nah, ini termasuk dosa besar. Nabi kita mengatakan ar-rashi wal murtashi pinnar. Orang yang menyuguk, yang disuguk itu sama-sama masuk ke dalam neraka. Nah, lain halnya kita menyuguk itu untuk mendapatkan hak kita. Memang itu hak kita. Tapi kalau kada disuguk, kita kada bisa mendapatkan hak kita itu. Nah, menurut agama maka itu dibolehkan. Tapi untuk yang menerima suguk tetap berdosa. Misalnya ada orang kuliah misalnya ujian. Lulus padahal ujiannya lulus. Tapi amun inya kada menyuguk, kada lulus. Padahal ujiannya berhasil, bagus nilainya. Tapi bila kada menyuguk, kada lulus. Bahkan yang kada lulus tes ini nang lulus pajangan. Nah, untuk mendapat haknya maka dibolehkanlah itu. Atau orang tes misalnya masuk pegawai, tes di sini lulus, tes di sini lulus. Cuman bila kada besuguk, kada pajangan jadi. Orang-orang nang kada lulus tes ini karena menyuguk jadinya. Nah, untuk mendapatkan hak kita maka dibolehkan itu. Tapi untuk yang menerima suguk tetap masuk neraka itu. Nah. Kemudian ke-27 diyasah. Artinya tiada menegahkan, tiada melarang laki-laki yang hilat, yang asing, laki-laki yang bukan mahram masuk atas tempatnya, istrinya atau gundiknya atau mahramnya. Diyasah ini je kita istilah lain dayus. Orang yang kadada mempunyai rasa cemburu, bininya didekati oleh laki-laki lain. Orang yang kadada mempunyai rasa cemburu ketika anak bini-bininya, anak perempuannya didatangi, dijemput oleh laki-laki yang bukan mahram. Dan Allah mengharamkan surga itu dimasuki oleh orang yang dayus. Allah mengharamkan surga dimasuki oleh orang yang dayus. Makanya orang yang melakukan diyasah itu berdosa, dosanya dosa besar. Ada beisi anak bibinian, datang lelakian ke rumahnya, nang kuitan ini biasa. Kemudian diculiknya, istilah ini, dibawanya berjalanan, anak bibinian teh dibawanya berjalanan bermotor, ungah nang kuitan.
berkisah-kisah anakku tuh diambili orang bemutur, kadada rasa apa nih, kadada rasa sarik dalam hati anak ini dibawa oleh laki-laki yang bukan mahram. Nah ini dayus. Bila kada tobat maka orang tuanya menjadi fasik. Dan surga tadi diharamkan oleh Allah Ta'ala dimasuki oleh orang yang dayus tadi, termasuk kabair. Kemudian ke-28 kiyadah, artinya menghimpunkan antara segala laki-laki dan perempuan dengan perhimpunan yang diharamkan. Kiyadah itu istilah wahini, ujar kita germu, dicarinya bibinian-bibinian, dikumpulakannya lalakian-lalakian untuk dipekerjakannya nang kada baik. Bahasa kitanya germu, menghimpunkan antara segala laki-laki dan perempuan dengan perhimpunan yang diharamkan, dan jika ada perempuan itu bukan ahlinya sekalipun. Kemudian ke-29 si'ayah inda sultan, artinya pergi kepada raja mengadukan hal orang lain supaya disakiti oleh raja akan dia dengan tiada sebenarnya. Nah ini tujuannya bekujuk aja. Napa? Malapurakan orang-orang yang mengkritik lawan pemerintah. Bila ada orang mengkritik lawan pemerintah, disampaikannya tuh kaina, supaya tujuannya mengadukan lawan raja tadi supaya orang itu dihukum, padahal sebenarnya kada patut dihukum. Apakan lagi misalnya ditambah-tambahinya kisahnya. Nah itu termasuk dosa besar juga. Ketujuh, bekunyuk mencari informasi. Bila ada nang mengeritik menyambati penguasa, laporakannya tuh kaina supaya si pulan tuh sakit kaina. Nah itu. Nah kemudian ke-30, enggan daripada mengeluarkan zakat hartanya, kada hakun berzakat, dosa besar juga. Karena sabda Nabi SAW, ma min sahibi zahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa iza kana yaumul qiyamah subbihat lahu safaihu minnar pa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam payuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zahruhu ila akhirih. Artinya tiada jua orang yang mempunyai emas dan perak yang tiada dibayarinya daripadanya zakatnya, melainkan apabila ada hari kiamat dikeping-kepingkan baginya beberapa keping daripada api neraka, maka dihanguskan atasnya ke dalam neraka jahanam, kemudian maka dicaplah dengan dia lambungnya dan dahinya dan belakangnya hingga akhir hadis. Jadi Allah jadikan keping-kepingan, beberapa keping, kemudian dari api neraka dipanasakan. Nah kemudian dicap di dahi, di lambung belakang orang yang kada mau mengeluarkan zakat tadi. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ke-31, meninggalkan menyuruh dengan ma'ruf dan meninggalkan menegah daripada yang munkar serta kuasa ia atas keduanya. Yang ke-31 ini orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Seperti seorang suami kada mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam rumah tangganya, itu dosa besar. Dosa besar. Jadi yang dosa besar itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Padahal inya berkuasa, tapi kada mau menyuruh orang berbuat baik, menyuruh orang meninggalkan perbuatan yang mungkar, kada mau. Nah itu dosa besar. Lain halnya orang itu di luar kekuasaan kita. Nah itu lain kisah. Kalau orang itu di luar kekuasaan kita, minimal napa?
hati kita benci dengan perbuatannya itu, benci. Itu sudah paling lemah iman itu. Kemudian ke-32 sihir, yakni mengamalkan ilmu sihir. Orang yang dulunya 2 laki bini rukun, disihirnya jadi bakalahian. Warung orang yang dahulu rami disihirnya, diandakinya apakah timbul warung orang kada rami lagi. Itu pun dosa besar juga. Ke-33 melupakan Quran yang telah dihafazkan, yang telah dihafalkan akan dia, minal kabair juga. Termasuk dosa besar orang yang dulunya hafal Quran kemudian kada hafal lagi. Makanya di dalam kitab usul tafsir itu dimakruhkan seseorang itu mengatakan ujarnya nasitu ayata kaza. Dahulu hafal surah Yasin, lalu berucap ujarnya wayahini aku kada hafal lagi surah Yasin. Aku kada ingat lagi lawan surah Yasin. Dahulu ujarnya aku hafal surah Sajdah, wah ini aku kada hafal lagi. Maka ucapan seperti itu makruh, kada berdosa, cuman Allah kada ketuju. Nah mestinya dahulu kita hafal Yasin, wayahini kada hafal lagi, mestinya kita mengatakan unsitu, artinya aku dilupaakan. Nah kayak itu dalam kitab usul tafsir macam itu. Bahari kita hafal surah Sajdah, rancak kada baca lagi, lalu kada hafal lagi. Lalu amun ditakuni orang ikam hafallah surah Sajdah, aku dilupaakan. Nah dilupaakan. Kalau mengatakan aku kada hafal lagi, makruh nito. Tapi masalah melupaakannya tetap minal kabair itu. Kemudian ke-34 membakar hewan, membakar binatang. Karena tiada yang menyiksa dia hewan dengan api melainkan Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Jadi kada boleh kita membakar binatang dengan api, karena yang berhak menyiksa binatang dengan api itu hanya Allah Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan binatang itu. Yang berhak menyiksa binatang dengan api hanya Allah Ta'ala. Kalau kita kada boleh. Ada samut di rumah, simbur miagas brau, nah pakai mancis, dibakar samutnya kada boleh. Atau dapat tikus, ambil tikus buang ke api, itu pun haram juga, termasuk dosa besar. Lain halnya kada beristilah, kita di pahumaan berumput, lalu kita bakar rumput, sekalinya di situ ada tikus, nah itu kada lain pulang kisahnya. Yang kita pandir ini dengan sengaja membakar binatang dengan api itu haram hukumnya dan dosa besar. Karena yang berhak melakukan itu Allah aja itu. Kemudian ke-35 enggan perempuan daripada suaminya dengan tiada suatu sebab. Seorang perempuan enggan melayani suaminya tanpa ada sebab yang dibenarkan menurut agama. Karena sabda Nabi SAW, "Iza batatil mar'atu hajiratan firasya zawjiha la'anathal malaikah hatta tusbih." Artinya apabila bermalam seorang perempuan padahal meninggalkan ia akan tempat ketiduran suaminya, niscaya dikutuki oleh segala malaikat akan dia hingga pagi hari. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ke-36 putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Di dalam hatinya dia beranggapan bahwa kada mungkin lagi ujarnya dosaku ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah itu putus asa. Putus asa dari rahmat Allah itu termasuk dosa besar juga. Kemudian ke-37 aman daripada makrullah, tipu daya Allah. Merasa aman daripada tipu daya Allah dengan berkekalan mengerjakan maksiat dan berserah diri atas ampunan Allah Ta'ala.
orang ini terus saja maksiat. Ujarnya, Tuhan itu maha pengampun aja ujarnya. Nah ini orang yang tertipu dengan ampunan Allah. Allah itu maha pengampun, tapi liman taba, bagi orang yang tubat. Nah orang ini merasa aman daripada tipu daya Allah. Maksiat jalan terus. Ini beranggapan ujarnya Tuhan itu maha pengampun aja. Kada apa-apa ujarnya. Nah ini orang yang tertipu dengan tipu daya Allah. Nah termasuk tertipu merasa aman dengan tipu daya Allah juga orang yang mengharapkan mati husnul khatimah tanpa melakukan amal kebaikan. Perbuatan taat, amal kebaikan ditinggalkannya, berharap mati husnul khatimah. Nah itu sama masuk juga di sini. Kemudian ke-38 zihar, yakni menyerupakan istri dengan ibu pada haramnya. Ini menyerupakan istri dengan mahram, dengan mamanya atau saudara perempuannya. Ujarnya tangan pian ini sama tangan mamaku. Nah, rambut pian ini sama rambut mama ujarnya. Nah, lawan mamanya diserupakannya itu zihar dan termasuk dosa besar juga. Kemudian yang ke-39 makan daging babi sekalipun babinya disembelih. Aja aku bersembelih tadi makan babi tetap aja juga. Jadi makan daging babi termasuk dosa besar. Amunnya mansub tulang babi Bang Jar. Makan sini makan daging babi. Nah disebut daging karena itu mu'zamul murad. Karena maksud yang paling besar dari babi itu kan dagingnya. Lalu dagingnya yang disambat. Kalau jangan beranggapan dagingnya aja. Berarti kalau mansub tulang babi kada apa-apa aja, sama pada haram juga dan termasuk minal kabair, dosa besar. Sama kan memakan harta anak yatim. Kenapa disebut memakan? Itulah mu'zamul murad. Artinya selain itu haram juga mengambil harta anak yatim. Ini ada harta anak yatim diambilnya, ditukarakannya gesan sepeda motor kada kumakan aja, sama haram juga. Disebut memakan tadi karena makan itulah tujuan yang paling besar daripada suatu harta. Nah itu. Nah kemudian ke-40 makan bangkai dengan tiada uzur. Sapi, kambing mati kada disembelih, bangkai dimakannya tanpa ada uzur haram juga. Lain halnya dalam keadaan darurat, nah itu lain pulang. Kemudian ke-41 namimah, yakni mengadu-ngadu dengan memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengahnya atas pihak membinasakan dan menghasilkan perbantahan. Namimah itu ujar kita anjur atar adu domba. Habar yang di sini dibawa ke sana, habar di sana dibawa ke sini, tujuannya untuk merusak. Untuk merusak. Orang yang dulunya damai, rukun, jadi bakalahian. Namimah. Nah orang yang melakukan namimah melakukan dosa besar. Kemudian ke-42 ghibatu ahlil ilmi wa hamalatil Quran. Artinya mengumpat segala mereka yang mempunyai ilmu dan yang menghafazkan Quran lagi mengamalkan barang yang di dalamnya. Jadi menggibah ahli ilmu, baik itu para ulama atau orang-orang yang menuntut ilmu agama, menggibah orang-orang yang hafal Quran dan mengamalkan Al-Quran, nah itu termasuk dosa besar juga. Jadi para ulama kita menggibah itu dibagi dua. Apa hukumnya menggibah? Terbagi dua. Pertama, dosa kecil apabila yang digibahnya itu orang biasa. Artinya ulama lain, penuntut ilmu lain, orang yang hafal Quran lain. Nah, pendapat ulama yang lain menggibah itu hukumnya dosa besar. Apabila yang digibah itu
orang-orang berilmu dan orang-orang yang hafal Quran. Nah, di sini dibuat di sini. Berarti beliau umpat pendapat bahwa yang mengatakan bahwa bila penuntut ilmu, orang berilmu, orang alim, orang yang hafal Quran, bila digibah itu dosa besar. Apabila orang biasa itu dosa kecil. Jadi ada pendapatnya juga itu. Nah, inilah 42 perkara dosa besar yang tersebut di dalam Raudut Talib dan syarahnya Asnal Matalib. Kata Syekhul Islam Zakaria, tiada tersimpan, tiada terbatas dosa besar kepada yang tersebut itu. Jadi yang 42 itu sebahagian saja, bukan terbatas 42 kada. Dari karena kata Ibnu Abbas bahwa dosa besar itu hampir kepada 70. Belum lagi dosa besar yang sifatnya batin, kibir, hasad, hikit, itu termasuk dosa besar juga. Jadi jangan dipaham 42 aja dosa besar, bila kada tabuat di sini dosa kecil, bukan itu maksudnya. Dan kata Sa'id bin Jubair, dosa besar itu hampir kepada 700. Dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar akan dosa besar serta dengan dalilnya di dalam kitabnya yang bernama Az-Zawajir Aniktirafil Kabair, lebih daripada 400 di kitab situ. Adapun dosa kecil maka yaitu amat banyak, yaitu barang yang lain daripada dosa besar. Bila lain daripada dosa besar berarti dosa kecil. Dan sudah semalam ipik daripada melakukan satu dosa besar, bila kada tubat maka menjadikan orang itu menjadi fasik. Dan bila fasik banyak karena hukum-hukum yang lain timbul. Menjadi saksi nikah kada boleh, kada sah. Menjadi imam semalam makruh diikut dengan sebab dia menjadi orang yang fasik. Satu saja, satu dosa besar yang kita lakukan, bila kita kada tubat maka menjadikan kita menjadi orang yang fasik. Nah, kemudian kaina soal pertanyaan. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.